Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebelumnya akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya, yaitu Muhammad Ridha Prabowo dengan NIM 19112792 dan teman saya yang bernama Akbar 19 dengan NIM 19112778. Kami akan mempresentasikan eh, rancangan aplikasi final project yang kami buat dengan judul aplikasi pencarian gambar menggunakan kecerdasan buatan. Yang pertama, permasalahan. Semakin ke sini, internet yang pada awalnya hanya sebagai media mencari informasi, menjadi media yang dapat digunakan untuk bersosial, serta sharing cerita serta berita dari satu orang kepada banyak orang. Seringkali kita menjumpai gambar-gambar yang di-share di media sosial, yang menurut kita menarik, namun dikarenakan banyak dari aplikasi media sosial yang menurunkan resolusi dari gambar yang sudah diupload dengan tujuan meringankan upload speed dari pengguna, membuat banyak gambar yang beredar di media sosial menjadi terlihat blurry atau memiliki kualitas gambar yang kurang baik. Hal ini dapat disiasati oleh user yang mengupload gambar tersebut dengan memberikan source dari gambar yang dia upload. Namun, seringkali user yang mengupload gambar tersebut tidak mencantumkan sumber dari gambar tersebut. Bisa dikarenakan user itu hanya share dari pengguna lain, atau user tersebut pelit. Yang kedua, yaitu solusi. Kami memberikan solusi untuk mempermudah permasalahan dari para user internet yang ingin mencari satu gambar yang menarik bagi mereka di media sosial, namun tidak mendapatkan akses atau sumber dari gambar tersebut menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan sebagai perantara pencarian gambar di internet. Lalu yang ketiga, yaitu teori algoritma. Gambar di dalam setiap kategori dicari tidak selalu terlihat sama. Akibatnya, menggunakan visual umum dan pengklasifikasian umum bukanlah ide yang baik. Sebaliknya, karena manusia pandai dalam kategorisasi tingkat tinggi, kita dapat memanfaatkan kemampuan ini dengan merancang beberapa atribut tertentu yang disarankan kepada manusia terkait dengan hal yang diminati. Kami menggunakan C4.5 Decision Tree untuk menangani himpunan atribut yang tidak homogen. Dengan menggunakan atribut ini, kami sebenarnya memetakan gambar ke dalam hal yang relatif mudah dikategorisasikan. Lalu atribut untuk dikategorisasi meliputi 1. Keberadaan wajah. Apakah gambar berisi wajah? Dirancang agar terkait dengan face dan portrait. Yang kedua, nomor wajah. Jumlah wajah muncul dalam gambar. Dirancang agar terkait dengan face dan portrait. Yang ketiga, ukuran wajah. Persentase bingkai gambar yang diambil oleh daerah wajah. Dirancang agar terkait dengan portrait. Yang keempat, posisi wajah. Koordinat pusat wajah relatif terhadap pusat gambar. Dirancang agar terkait dengan portrait. Selanjutnya yang kelima, keterarahan. Kurtosis of Edge Orientation Histogram atau AOH. Semakin besar kurtosis, maka semakin kuat gambar menunjukkan arah. Dirancang terkait dengan scene, general object, dan object with sample background. Yang keenam, kesamaan warna spasial. Perbedaan nilai dalam blok yang berbeda dari palet warna menggambarkan apakah warna pada citra terdistribusi homogen secara spasial. Dirancang agar terkait dengan scene. Yang ketujuh, energi tepi. Total energi sisi tepi yang diperoleh dari gambar. Dirancang agar terkait dengan general object dan object with simple background. Yang terakhir, yaitu 8, distribusi spasial tepi. Pertama, membuat gambar menjadi 3 dengan 3 blok biasa. Lalu hitung variansnya menjadi 9 blok. Ini menjelaskan apakah energi tepi memperjelas hal yang terutama didistribusikan di pusat gambar. Dirancang untuk berhubungan dengan objek
dengan latar belakang sederhana. Lalu selanjutnya yaitu pipeline. Dimulai dari user masuk ke dalam aplikasi, lalu user menekan tombol upload yang tersedia. Setelah itu, user akan diarahkan ke dalam galeri yang terdapat di dalam ponsel. Lalu user memilih gambar yang ingin dicari. Setelah user memilih gambar yang ingin dicari, user menekan tombol upload. Selanjutnya, aplikasi mencari gambar sesuai algoritma yang ditetapkan. Dan yang terakhir, hasil pencarian akan ditampilkan di halaman hasil. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Akbar. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari aplikasi kami. Nah, untuk halaman utama ini terdapat tombol upload. Untuk upload sendiri itu mempunyai dua fitur. Yang pertama mengambil foto dan mengambil dari galeri. Untuk pada laporan kami itu hanya dari mengambil galeri. Selanjutnya, jika tombol galeri ditekan, maka fungsi intent pada aplikasi akan aktif. Terus akan diarahkan ke bagian galeri. Selanjutnya, kita akan memilih gambar yang akan dicari. Misalkan di sini saya akan memilih kucing hitam. Selanjutnya, di sini ada tombol mencari. Setelah ditekan, maka dia akan melakukan klasifikasi pada gambar yang sudah diupload tadi. Untuk pengklasifikasiannya, dia menggunakan metode C45 Description Tree dengan pendekatan posisi wajah, kelebaran wajah, serta kesamaan warna spesial. Selanjutnya, hasil dari proses tadi akan diubah menjadi atribut virchar untuk dicari di Google. Nah, untuk atribut virchar-nya tersebut dia akan mengkonversikannya menjadi kata. Di sini hasil dari gambar dia mengubahnya menjadi black cat. Terus dia memasukkannya di pencarian Google. Selanjutnya Google akan melakukan pencarian. Mungkin dari itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.